Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa bihillahi syahida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa Seripoku TV dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Seripo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kewajiban mulia yang Allah fardukan di bulan Ramadan, yakni kita menunaikan zakat. Perkara zakat ini merupakan perkara yang disebut dalam agama ma'lumu minad-din bidorurah. Artinya ini sesuatu yang tidak ada khilaf tentang hal ini, yakni kefarduan akan menunaikan zakat. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan kalimat zakat ini dengan kewajiban sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Namun ada satu ayat mengenai perkara zakat ini yang cukup berbeda lafaznya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hud min amwalihim shadaqatun tutahhirukum wa tuzakkihim biha." Hud min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, sedekahnya, zakatnya. Jadi unik dalam kalimat hud min amwalihim, yakni ambillah sebagian dari zakatnya mereka. Kalau di ayat-ayat yang lainnya Allah perintahkan aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi di ayat tadi hud min amwalihim, ambillah sebagian dari zakatnya mereka. Pertanyaannya, siapakah yang mampu mengambil zakat ini kepada seluruh kaum muslimin? Baik suka atau tidak suka, rela atau tidak, ikhlas atau terpaksa, zakat ini wajib diambil. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika sepeninggalnya Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang melakukan bughat, banyak yang mengaku nabi, banyak juga yang meninggalkan menunaikan zakat. Khalifah Abu Bakar dengan tegas tidak membedakan antara perkara sholat dan perkara zakat ini. Perkara zakat ini adalah sesuatu yang sudah muhkam, sesuatu yang qat'i, tidak boleh ada perselisihan tentang kewajibannya. Maka dalam ayat yang lain Allah memberikan jawabannya, yakni melalui apa yang disebutkan 8 asnaf. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk 8 asnaf, yakni bagi fakir, bagi miskin, bagi amil, bagi gharimin, bagi ibnu sabil, bagi jihad fisabilillah, untuk memerdekakan budak. Allah menyebutkan kata amilin, yakni inilah petugas zakat yang mempunyai kekuasaan. Jadi amil ini bukan hanya pasif, tapi dia aktif mengkolektif zakat kepada kaum muslimin, yakni dia selaku penguasa mengambil zakat kepada kaum muslimin. Tetapi tugasnya bukan hanya mengambil zakat, yakni yang lebih penting adalah meriayah kaum muslimin, mengurusi seluruh urusan kaum muslimin, memberikan mereka kesejahteraan, mengayomi kaum muslimin, menghindarkan kaum muslimin dari mara bahaya. Jadi amillah yang mampu menarik zakat pada setiap kaum muslimin. Semoga setiap zakat yang kita tunaikan membersihkan jiwa kita, mensucikan
harta-harta kita dan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.